Selamat ketemu kembali di channel YouTube Sentra Kompetensi yang senantiasa konsisten dan komitmen membahas seputar pendidikan dan pembelajaran. Kali ini kita akan mendiskusikan cara membuat makalah tinjauan ilmiah untuk naik pangkat guru maupun naik pangkat kepala sekolah. Dari pengalaman sebagai tim penilai angka kredit kurang lebih 9 tahun, sejak keluarnya Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009, masih jarang ditemukan guru yang membuat makalah ilmiah atau makalah tinjauan ilmiah. Kalaupun ada, masih belum layak dan memenuhi standar yang diharapkan. Oleh karena itu, pada saat ini kita perlu memahami kembali bagaimana membuat makalah tinjauan ilmiah sehingga dapat digunakan Bapak dan Ibu untuk naik pangkat. Secara konsep, makalah tinjauan ilmiah itu adalah karya tulis guru yang berisi ide maupun gagasan penulis dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan pembelajaran yang ada di satuan pendidikan atau di sekolahnya. Nah, perlu kita garis bawahi, maka ciri atau makalah tinjauan ilmiah itu harus ada ide atau gagasan penulis. Nah, tentu gagasan itu nanti bisa dipakai orang lain karena didukung oleh teori dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan di sini, makalah tinjauan ilmiah itu hanya bisa dibuat di lingkungan sekolah, jadi tidak membahas sekolah lain. Kalau guru yang menulis makalah tinjauan ilmiah, tentu yang berkaitan dengan masalah-masalah pembelajaran yang ditemui oleh siswa, sehingga objeknya adalah siswa, bukan guru lain. Sedangkan jika makalah tinjauan ilmiah itu dibuat oleh kepala sekolah, objeknya bisa guru dan juga bisa berbagi dengan guru untuk objeknya sebagai siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, besaran angka kredit makalah tinjauan ilmiah itu sebesar 2. Jadi hampir sama dengan angka kredit dari best practice ya. Nah, kemudian kurang 2 dari angka kredit kalau kita membuat dari PTK. Nah, ada 3 yang sering kita dengar, makalah tinjauan ilmiah, best practice, dan penelitian tindakan kelas. Itu sebenarnya ketiganya bisa dibuat oleh guru, tapi di antara ketiga itu sebenarnya yang paling ringan adalah makalah tinjauan ilmiah. Karena ini tidak perlu dilaksanakan, tetapi hanya berupa ide yang didukung oleh teori daripada para ahli, sehingga gagasan itu nanti bisa diterapkan oleh orang lain maupun di hari selanjutnya. Seperti apa masalah yang kita sebutkan atau yang dibahas di makalah tinjauan ilmiah? Yang pertama, bisa berkaitan dengan kesulitan siswa dalam belajar pada materi tertentu. Nah, apakah Bapak dan Ibu misalnya mengajarkan matematika, fisika, kimia, dan sebagainya, atau IPA di SMP, di SD, itu kalau ada anak-anak kita mengalami kesulitan yang memang sudah berulang kesulitannya, maka kita ingin bagaimana kesulitan-kesulitan yang dialami siswa itu terpecahkan melalui ide kita atau gagasan kita yang didukung nanti dengan teori-teori yang ada daripada ahli. Yang kedua, bisa juga berkaitan masalah dalam pelaksanaan praktik atau praktikum atau penugasan proyek. Yang ketiga bisa juga upaya mengatasi kebiasaan yang kurang baik, disiplin umpamanya atau sikap siswa, karakter siswa, dan lain-lain. Jadi bisa saja umpamanya
Ada ketika kita memperhatikan anak-anak kita setiap pagi, anak kita itu sering terlambat dan, presentasinya juga besar. Walaupun sudah diterapkan aturan atau ada aturan, disiplin di sekolah, ternyata belum efektif untuk, mengurangi atau, masih banyak juga anak-anak ini yang terlambat. Sehingga, dari permasalahan itu kita timbul ide bagaimana mengatasi, disiplin tersebut. Tentu bisa ditinjau dari psikologis anak atau, masalah budaya dan sebagainya. Sehingga ada muncul ide kita untuk mengatasi itu dan ternyata ide itu bisa didukung oleh teori atau pendapat para ahli. Nah, itulah nanti yang kita tulis di dalam makalah tinjauan ilmiah. Jadi makalah tinjauan ilmiah itu sekali lagi tidak sama dengan, eee, makalah mata pelajaran, tetapi harus ada ide, gagasan dari kita, dari si penulis untuk memecahkan masalah yang ditemuinya. Penyelesaian masalah tersebut akan menjadi masukan yang baik bagi sekolah atau merupakan referensi dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan. Sehingga makalah yang kita buat itu bisa menjadi acuan atau referensi bagi sekolah, bagi guru, untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, ada beberapa ciri makalah tinjauan ilmiah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, harus ada masalah yang ditemui atau dirasakan guru dalam ruang lingkup pendidikan formal dan pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas di lingkungan sekolah. Tadi sudah kita katakan bahwa penulisan makalah ini ruang lingkupnya tidak bisa keluar dari lingkungan sekolah. Jadi hanya di kelas kita maupun di lingkungan sekolah kita terjadi masalah tersebut. Yang kedua, harus ada ide, harus ada atau gagasan dari guru untuk mengatasi masalah yang terjadi tersebut. Jadi kalau hanya menuangkan di makalah biasa kita tidak ada ide, hanya mengambil dari buku, nah itu bukan, ide atau belum terlihat kreativitasnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga itu belum bisa kita katakan sebuah makalah tinjauan ilmiah. Yang ketiga adalah ide yang dicetuskan oleh guru tadi itu harus didukung oleh teori atau pendapat para ahli maupun berdasarkan pengalaman orang lain. Nah, itu yang sangat penting. Walaupun ada ide kita, tetapi tidak ada referensi atau rujukan pendapat para ahli atau pengalaman orang lain, berarti belum bisa kita katakan kita buat menjadi makalah tinjauan ilmiah. Kemudian yang keempat, diikat oleh tempat terjadi masalah tersebut di sekolah, tempat guru mengajar, atau di satuan pendidikan di mana guru melaksanakan tugasnya. Jadi itu ciri dari makalah tinjauan ilmiah yang sangat penting kita ketahui. Kemudian bukti makalah ilmiah yang harus disertakan, dan ini sangat penting sekali, harus ada surat pernyataan tentang keaslian dari kepala sekolah yang disertai tanda tangan kepala sekolah lengkap dengan cap sekolah atau stempel. Yang kedua, surat keterangan dari pengelola perpustakaan yang menyatakan bahwa arsip dari makalah tersebut telah disimpan atau diagendakan di perpustakaan sekolahnya. Itu yang sangat penting yang harus disertakan. Tentu di luar ini masih ada yang kita sebut dengan lampiran-lampiran. Nah, seperti apa struktur makalah ilmiah tersebut? Yang pertama, ada bagian awal. Secara umum memang strukturnya hanya dibagi 3, ada bagian awal, kemudian isi, dan yang ketiga penutup, dan tambahannya adalah lampiran.
Bagian awal itu terdiri dari beberapa item, komponen. Pertama ada halaman judul, kemudian ada lembar persetujuan keaslian dari kepala sekolah, ini harus ditandatangani dan distempel. Kemudian ada surat keterangan dari kepala atau pengelola perpustakaan. Seterusnya harus ada kata pengantar, kemudian abstrak atau ringkasan, dan juga daftar isi, dan daftar tabel ini kalau ada, daftar gambar juga kalau ada, dan ada daftar lampiran. Ini semuanya termasuk bagian awal. Bapak dan Ibu, yang sangat penting sebenarnya adalah di bagian isi. Nah, di bagian isi ini ada terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah pendahuluan atau kita sebut dengan bab 1. Di dalam bab 1 itu ada 4 yang harus kita bahas. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, tentu di latar belakang ini kita akan mencantumkan pentingnya masalah itu untuk kita bahas. Biasanya kalau di latar belakang itu harus kita jelaskan kondisi ideal atau yang seharusnya terjadi, atau harapan kita, ya, atau kita istilahkan itu dengan das solen. Kemudian ada kenyataan yang kita hadapi atau realitas yang terjadi, sehingga menimbulkan ada semacam gap atau permasalahan. Jadi terlihat juga di situ permasalahan yang mau kita atasi. Nah, itu yang harus ada di latar belakang. Kemudian nanti kita jelaskan pula kalau misalnya permasalahan itu tidak diatasi, tentu ada akibatnya atau dampaknya. Oleh karena itu perlu dicari solusi atau ada hal, ide atau gagasan yang kita tawarkan untuk pemecahan masalah tersebut. Itu sebenarnya garisan-garisan yang harus tercantum di dalam latar belakang. Kemudian ada rumusan masalah, ini tidak jauh beda dengan rumusan masalah yang ada di penelitian-penelitian seperti di best practice maupun di penelitian tindakan kelas. Boleh kita mulai dengan kata apakah atau bagaimanakah, ya, sehingga nanti dapat dari rumusan masalah ini kita juga akan berkaitan dengan tujuan penulisan makalah ini. Kemudian tujuan itu jelas target kita yang diperoleh, yang kita harapkan ketika kita menulis makalah ini. Dan yang keempat ada manfaat. Manfaat ini bisa kita jelaskan bagi guru, ya, mungkin bagi siswa, ya, atau mungkin bagi sekolah. Tapi manfaat ini tidak perlu terlalu besar, ya. Hanya di lingkungan sekolah kita ketika ini bisa dimanfaatkan oleh guru-guru kita di sekolah atau sekolah menjadi referensi bagi mereka, ini juga sudah sangat besar pengaruhnya. Kemudian di bab 2 ini yang paling penting. Karena di bab 2 ini nanti berisi gagasan-gagasan atau ide kreatif seorang guru dalam mengatasi permasalahan yang ada di bab 1. Nah, di bab 2 perlu dijelaskan masalah yang ditemui dalam lingkup pembelajaran pendidikan formal di sekolahnya. Selanjutnya, di sini di bab 2 ini dijelaskan teori yang dapat mendukung pemecahan masalah, ide atau gagasan seperti pendapat para ahli, pengalaman atau hasil penelitian orang lain, dan hal lain yang terkait dengan masalah dan pembahasannya. Jadi di bab 2 ini harus ada teori yang mendukung gagasan kita, atau pendapat para ahli, atau hasil penelitian orang lain kita jelaskan,
atau pengalaman orang lain, sehingga gagasan atau teori gagasan atau ide yang kita cetuskan untuk mengatasi permasalahan tersebut semakin kuat kedudukannya atau posisinya karena sudah didukung oleh teori para ahli. Kemudian di bab 3 di pembahasan, kita menguraikan hasil yang dicapai dan indikator dengan menerapkan ide gagasan tersebut. Jadi masalah tersebut kita coba jelaskan langkah-langkah penyelesaiannya, tetapi dalam bentuk ide. Jadi sekali lagi, makalah tinjauan ilmiah tidak ada actionnya atau tidak dilaksanakan, tetapi berupa ide yang didukung oleh teori-teori atau pendapat-pendapat para ahli. Kemudian jelaskan bahwa hasilnya dengan membanding data-data, bagaimana tindakan atau cara langkah-langkah yang dilakukan oleh guru atau alat yang digunakan atau instrumen yang digunakan, tempat dan waktu. Nah, pihak yang mana yang menunjang pelaksanaan penyusunan makalah tinjauan ilmiah, hubungkan teori dengan yang ada. Langkah yang harus dibuat adalah harus inovatif dan juga keasliannya sangat diharapkan. Kemudian kecemerlangan ide. Nah, ini yang di bab 3 karena makalah ini hanya terdiri dari 4 bab. Yang pertama tadi adalah pendahuluan, kemudian ada kajian teori, kemudian pembahasan, dan keempat nanti ada penutup. Maka di pembahasan ini akan kita coba menghubungkan gagasan yang ada dengan teori yang ada, kemudian kita jelaskan langkah-langkah dalam penyelesaiannya. Walaupun nanti tidak dilaksanakan, akan tetapi ide yang kita berikan. Kemudian di penutup ada simpulan, kemudian ada saran. Jadi yang paling tepat di sini kita menggunakan simpulan, bukan kesimpulan. Karena simpulan itu akhir dari pembahasan, sedangkan kesimpulan itu berupa rangkuman dari sebuah bahan bacaan atau bisa kita katakan pokok pikiran. Nah, jadi dua hal itu berbeda, maka lebih tepat di penutup, di A itu kita gunakan istilah simpulan. Kemudian Bapak dan Ibu, pendukung yang sangat penting berupa lampiran-lampiran dan sebelumnya harus kita buatkan daftar pustaka. Kemudian ada lampiran-lampiran yang disertai dokumentasi, kalau memang ada misalnya data-data, ya semuanya kita lampirkan. Jadi secara umum sangat sederhana, tidak seberat sebenarnya best practice, karena di best practice adalah harus karya terbaik, ya, pengalaman terbaik, dan juga nanti harus kita diseminasikan, dibagikan kepada orang lain. Kalau di tinjauan ilmiah itu tidak harus diseminarkan. Kemudian penilaiannya tetap sama dengan penilaian karya ilmiah yang lain, yaitu tetap kita berdasarkan APIK, asli, kemudian perlu, dan juga yang ketiga adalah ilmiah, dan yang keempat adalah konsisten. Kalau kita menyatakan asli, berarti karya kita ini asli penyusunannya. Kemudian kalau kita sebut perlu, berarti permasalahan itu perlu diselesaikan atau dikaji, sebab kalau tidak nanti akan bisa berdampak dan juga perlu untuk peningkatan profesional daripada guru, dan perlu bisa juga terlihat dari manfaat daripada penelitian tersebut. Sedangkan ilmiah itu bisa berkaitan atau berbentuk apa yang dilakukan atau penyusunan makalah tinjauan ilmiah ini terkait dengan syarat-syarat sebuah daripada karya ilmiah
termasuk sistematikanya dan susunan yang ada di dalamnya, komponen-komponen yang di dalamnya memenuhi sistematika yang sudah ditetapkan. Kemudian ya konsisten, ini harus disusun sesuai dengan kemampuan penyusunnya dan juga konsisten mulai dari bab 1 hingga dengan kesimpulan. Jangan pula yang di rumus masalah yang dipertanyakan di rumusan masalah lain atau tidak berkaitan dengan simpulan yang ada di bab 4. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian, kenapa makalah tinjauan ilmiah itu sering atau tidak bisa dinilai? Ada beberapa alasan. Pertama, dinyatakan sebagai tinjauan ilmiah, namun belum mengikuti sistematika penulisan dan alur pikir ilmiah sebagai karya tinjauan ilmiah sesuai dengan pedoman. Nah, di buku 4 yang terbaru tahun 2019 itu sebenarnya sudah ada dibahas di sana tinjauan ilmiah, walaupun secara ringkas dengan best practice. Kemudian disarankan memperbaiki publikasi ilmiah tersebut dengan memakai sistematika publikasi tinjauan ilmiah yang terdiri dari, ini tadi yang kita bahas, bagian awal, bagian isi, dan bagian penunjang. Kemudian nanti ini sudah dijelaskan sebelumnya. Seterusnya, dinyatakan sebagai tinjauan ilmiah, namun tidak dijumpai adanya data-data atau gagasan penulis dan membahas atau mengatasi masalah. Nah, jadi yang sangat penting itu adalah ada gagasan dari penulis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian, saran perbaikan, bagian awal yang terdiri dari halaman judul, lembaran persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran, serta abstrak, ini harus lengkap dibuat. Kemudian di bagian isi umumnya terdiri dari beberapa bab, yaitu pendahuluan, dan di dalam pendahuluan itu ada latar belakang masalah, perumusan masalah, kemudian ada kajian teori atau tinjauan pustaka. Sedangkan di bab 3 itu tadi kita sebutkan ada pembahasan masalah yang dilengkapi dengan data-data di satuan pendidikan di mana guru itu melaksanakan tugas. Yang sangat perlu disajikan pada bab ini adalah kejelasan ide atau gagasan asli si penulis yang terkait dengan upaya pemecahan masalah di satuan pendidikan di sekolahnya. Kemudian bab 4 adalah kesimpulan atau kita sebut ini simpulan ya. Bagian penunjang harus dilengkapi dengan daftar pustaka, kemudian lampiran-lampiran yang diperlukan atau yang berkaitan dengan makalah kita tersebut. Demikian Bapak dan Ibu, selamat mencoba, mudah-mudahan ke depan sudah banyak guru-guru kita yang membuat makalah tinjauan ilmiah, karena ini sebenarnya jauh lebih ringan daripada best practice maupun penelitian tindakan kelas. Kalau penelitian tindakan kelas, kita harus melakukan minimal 2 siklus, dan juga nanti data-data yang diperlukan sangat banyak, kemudian lagi harus diseminarkan. Begitu juga best practice, ini juga harus dilakukan karena dia pengalaman terbaik, kemudian didiseminasikan kepada rekan-rekan atau teman sejawat. Nah, sedangkan makalah tinjauan ilmiah memang sederhana, tetapi yang terlihat itu adalah gagasan atau ide kita dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, pengalaman kita sebagai tim penilai melihat bahwa tinjauan ilmiah yang diusulkan itu hampir sama dengan ringkasan diktat atau mata pelajaran. Hanya dibuat bab 1, bab 2, ya kemudian bab 3-nya kadang tidak ada, atau bab 1 dengan langsung ke bab 3. Nah, harusnya maksud saya kajian teorinya tidak dilengkapi. Dan itu hanya seputar bagaimana umpamanya menyelesaikan berupa materi pelajaran itu diuraikan, padahal bukan itu. Jadi
bisa kita katakan ada semacam ide kreatif oleh guru dalam permasalahan yang berulang kali ia temukan. Misalnya saja anak-anak kita ketika kita mengajar, sudah beberapa kali anak-anak kita itu atau ada beberapa orang ya yang tidak mau ya buat tugas. Macam-macam lah alasannya. Nah, itu kalau kita lihat yang menyebabkan mereka itu seperti itu apa. Jadi ada semacam kajian atau ide kreatif yang kita munculkan, sehingga permasalahan itu bisa nanti teratasi. Artinya dengan menggunakan gagasan kita itu yang didukung oleh teori, anak-anak kita itu nanti bisa menjadi berubah karakternya sehingga mereka bisa menyelesaikan atau membuat tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Nah, kira-kira seperti itu contoh sederhana. Nanti akan kita bahas lebih dalam di pertemuan berikutnya tentang makalah tinjauan ilmiah ini. Demikian Bapak dan Ibu, semoga ada manfaatnya. Terima kasih, selamat belajar terus, dan kalau sudah ada ide silahkan dituangkan kepada makalah tinjauan ilmiah. Jangan lupa di-subscribe supaya video-video selanjutnya bisa kita ikuti.